mungkin nih masyarakat Bondowoso banyak yang nggak tahu ini masih bahwa kita itu punya inovasi namanya Sapa Beun tadi Mas ya. Sapa Beun ya. Singkatan itu toh? Singkatan itu Mas. Oke. Sistem aplikasi penyimpanan arsip berbasis elektronik. Untuk edisi hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, yang kemarin kita kan mengundang Pak Saihu bagian perpusnya, tapi sekarang bagian kearsipan ya. Jadi ada Mas Wahyu dan juga Pak Nanang nanti yang akan ngobrol-ngobrol ya di podcast Pratiwi. Silakan bagi pendengar yang mau gabungan, mau tanya-tanya juga boleh di 083 8533 0-nya 5 kali, atau yang lagi nonton di live IG Pratiwi juga boleh nanti langsung komen di sana, kita akan bacakan juga ya. Kirimkan saja di 083 untuk WA-nya 083 8533 0-nya 5 kali. Kalau IG-nya Pratiwi Radio 24 jam. Oke, kita langsung sapa saja ada Mas Wahyu dengan Mas Nanang. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Nanang, Mas Wahyu? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar sih. Untuk puasa yang memasuki hari ke-9. 9 ya, seminggu lebih udah Pak ya. Sudah seminggu lebih. Iya, ngomong-ngomong Pak Nanang ini udah pernah kesini dulu ya Pak ya? Insya Allah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya Mas. Iya. Bersama masih berdinas di Satuan Polisi PP, ya. Pamong Praja Kabupaten Bondowoso. Oke. Kebetulan kemarin dipindah tugaskan oleh Bapak Bupati ke Perpustakaan dan Kearsipan per tanggal 6 Maret. Oke, masih baru berarti Masih baru. Harus banyak belajar. Banyak belajar ya. Kayaknya kita banyak tanyanya ke Mas Wahyu ini ya. Oke. Sudah berapa tahun Mas di Perpustakaan Bondowoso ini Mas? Kalau saya di Bondowoso ini per bulan Juni 2023 ini 4 tahun Mas. Iya. 4 Jadi tahun, ya. kurang lebih 4 tahun jalan ini dah. Lumayan. Sudah lumayan ya. Iya, kalau Pak Nanang kan asli Bondowoso ya Pak ya? Asli Bondowoso, Putra Bondowoso. Putra Bondowoso. Kalau Mas Wahyu ini kayaknya beda auranya ya. Iya, tak tebak-tebak nih Pak, kayaknya orang Jawa sih Pak ya. Kebetulan saya asli Lumajang Mas. Tetapi kan tujuannya sama nih, mengabdi untuk negara. Nah, bedanya cuma lokasinya aja. Oke. Jadi dulu pertama kali Mas Wahyu diangkat langsung ditempatkan di Bondowoso berarti ya? Ya, karena kebetulan waktu itu tahun 2018 Mas ya. 2018. Iya, ketika ada formasi CPNS itu langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan langsung membuka formasi 1 lowongan arsiparis. Nah, satu aja. 1 lowongan arsiparis. Cuman satu. Nah, itulah dilema ya. Mungkin di sisi lain kita butuh arsiparis, pemerintah Kabupaten Bondowoso, tetapi di sisi lain anggaran belum mencukupi. Mungkin jadi seperti itu. Harusnya Mas ya. Idealnya itu di masing-masing perangkat daerah itu harus ada arsiparis. Idealnya. Masing-masing OPD. Masing-masing OPD. Harusnya ada ya. Harusnya ada 1 arsiparis. Tujuannya apa sih Mas? Apa nanti diumpulkan ke perpus semua arsipnya biar lebih aman atau gimana? Atau setiap OPD harus punya arsip tempat sendiri? Oke. Jadi gini Mas ya. Ini gambaran secara singkat aja ya. Arsip tuh nggak hanya kertas saja. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat nih, teman-teman nih di rumah atau dimanapun nih. Karena orang nganggapnya arsip itu berupa kertas. Nah, betul. Padahal enggak Mas. Nah, jadi arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Dalam berbagai bentuk media itu bisa berupa audio, CD, rekaman, video, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa arsiparis itu harus ada di masing-masing OPD ya? Jadi arsip itu ada 2 Mas, secara global. Ada arsip dinamis dan ada arsip statis. Jadi gampangnya ini kalau arsip dinamis itu pasti ada di masing-masing perangkat daerah. Nah, sedangkan arsip statis itu wajib hukumnya disimpan di LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Nah, tempatnya ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso. Nah, jadi nanti arsiparis itu ngurusin semua arsip di masing-masing perangkat daerahnya.
Jadi mulai dari pengolahan Mas ya, sampai nanti endingnya penyusutan nih. Nah, penyusutan tuh ada 3 sebenarnya Mas. Nah, tapi gampangnya nih ya, nanti mungkin lebih detail lagi. Jadi pemusnahan arsip dah. Nah, jadi sampai dengan pemusnahan arsip. Nah, sedangkan arsip yang statis wajib diserahkan ke LKD tadi. LKD tadi ya. Ya, wajib. Oke. Jadi teman mendengar, tema kita untuk pagi hari ini adalah inovasi arsip ya Mas ya. Inovasi Teknologi kearsipan. kearsipan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Betul. Nah, untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan letaknya di mana ini Pak Nanang? Untuk kantor sendiri letaknya di Jalan Ayani Ahmad Yani, ya. dekat Dinas Pariwisata Di Samping Sparpora. kecamatan. Samping Sparpora. kecamatan. Ya. Kecamatan kota. Kecamatan kota. Sebelah Sebenarnya tidak ada kecamatan kota Mas. Yang ada kecamatan Bondowoso. Banyak yang gagal paham Ya itu. Adanya ada kelurahan. Kelurahan. Kalau di kota adanya kelurahan Kulon. ya. Nah, untuk letak perpustakaan sendiri di Jalan Ahmad Yani di tengah-tengah antara Kecamatan Bondowoso dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga. Di Sparpora ya. Letak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, saya lihat nih perpustakaan Bondowoso ini luas sekali ya Pak ya. Sangat luas. Lahannya. Mas. Lahannya Mas ya. Betul. Kira-kira berapa sih luasnya itu Mas? Gak pernah ngukur ya Mas. Gak pernah ngukur ya. Kalau arsip nih Mas ya, kebetulan kita itu punya namanya depo arsip. Apa itu Mas? Depo arsip itu ruangan khusus untuk menyimpan arsip tadi itu Mas. Nah, itu mau saya tanyakan juga di mana nih lokasinya itu? Lokasinya berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maksudnya Kabupaten di Bondowoso. kan ada perpusnya di bagian Ya. mananya itu? Nah, jadi ini saya jelaskan dulu nih ya. Oke. Nah, bagian depan kita awal masuk sebelah kiri itu ya, sebelah utara. Iya. Itu di sana ada ruang sekretaris dinas nih yang pertama. Iya. Kemudian ruang kerja bidang kearsipan. Nah, yang selanjutnya ada ruang sekretariat. Nah, kemudian agak ke timur sedikit itu ada perpustakaan umum Kabupaten Bondowoso. Iya. Nah, di belakang perpustakaan umum itu ada yang namanya depo arsip. Oh. Luas depo arsip kita untuk saat ini itu adalah kurang lebih 150 meter persegi. 150 meter persegi. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Itu sudah memenuhi standar nggak Mas? Standar oke Mas, sudah memenuhi standar dari UU 43 oke ya. Itu Oke. sudah. Cuma kekurangan kita adalah luasnya perlu ditambah. Karena jumlah arsip yang ada di tempat kita itu berbanding terbalik dengan luas deponya tadi Mas. Jadi depo itu sudah over capacity. Ya, untuk saat ini sudah kita nggak menerima namanya arsip dari OPD sudah. Mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan kita bisa nambah ruangan lagi. Kenapa kok nggak cepet nambah ini Pak Nanang? Terkait dengan depo apa Mas? Depo arsip. Depo arsip ya. Ini baru pertama kali baru aja dibangunnya Pak Mas Yu ya. Untuk depo arsipnya itu di perpustakaan untuk menyimpan arsip seluruh kabupaten Bondowoso UPD. Makanya apa yang disampaikan oleh staf saya tadi Mas Wahyu, sepertinya depo kearsipan di Kabupaten Bondowoso ini kurang luas ya Pak ya. Makanya sudah menolak untuk menerima yang namanya arsip ya, gitu. Terus gimana Mas kalau ditolak gitu Mas? Sedangkan arsip itu penting, nanti suatu saat mungkin mau digunakan lagi gitu. Gimana itu solusinya itu? Dilema untuk kita ya. Karena di sisi lain mereka itu wajib memberikan arsipnya ke kita. Nah, sedangkan kita menolak karena kita kalau tetap menerima bisa aja Mas. Tapi kita nggak bisa menjamin keselamatannya. Nah, itu yang paling penting Mas, keamanan dan keselamatannya. Nah, misalkan nih Mas di demo over capacity ya di depo tadi. Nah, kita punya ruangan lain, anggap ruang pengolahan. Bisa aja kita simpan di sana, tetapi mulai dari sarananya, suhunya, kelembabannya itu nggak baik untuk keberadaan arsip tersebut. Karena kita nggak boleh asal aja nyimpen. Jadi mulai dari suhu itu diatur, kelembabannya diatur ya. Makanya AC di depo itu 24 jam. Jangan masuk sana dingin. Harus pakai jaket mungkin ya. Karena memang betul harus menjaga terkait dengan kearsipan itu Mas. Kalau sudah masuk ke sana ya harus dijaga dan tidak boleh rusak seperti itu. Karena arsip di sana itu mulai tahun-tahun yang
yang sudah lama sampai terbaru ada di sana kayak gitu. Iya. Nah, terkait dengan apa ya untuk pemusnahan Penyusutan bagi tadi arsip, ya Mas ya. Penyusutan. itu juga ada aturan-aturan yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk kabupaten sendiri mengirim kemana Pak Wahyu untuk mengirim arsip itu. Kalau untuk kita laporan itu? persetujuannya itu harus ke ANRI Mas. ANRI itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, jadi ketika kita mau melaksanakan pemusnahan tadi, kita kirimkan daftarnya, daftar arsip usul musnahnya ke ANRI. Nah, setelah ACC dari ANRI baru kita bisa melaksanakan pemusnahan. Apakah langsung di ACC itu Mas? Nunggu Enggak, berapa lama? Iya, Mas. Mas. Pengalaman tahun 2021 Mas ya. Kita memusnahkan arsip kabupaten tuh cuma 603 berkas. Dan Usulannya. usulannya 603, rekomendasinya baru turun 5 bulan. Aduh, lama sekali Pak. Lama. Bayangkan Mas, seluruh LKD kabupaten ngirim Ke sana bareng. persetujuannya bareng. Misalkan Pusing. ada berapa puluh ribu kan gitu. Itu pun masih dipilih Mas mana Nah, yang iya kan mau. berarti kan diseleksi dulu Iya, kan dilihat seleksi di satu-satu sana, kan. iya. Jadi di sini kita udah bentuk tim penilai arsip untuk menyeleksi kelayakan pemusnahan tersebut. Di sana masih diseleksi lagi. Jadi prosesnya panjang ya, karena arsip yang diciptakan melalui anggaran APBN atau APBD yaitu arsipnya negara. Kita nggak bisa semena-mena memusnahkan. Kita Iya, melanggar betul, hukum betul, ya. betul. Kecuali arsip pribadi kita nyetak misalnya ini Mas, Bikin contoh sendiri. surat, pakai kertas kita sendiri ya udah gitu. Kita sendiri yang bikin ya kan. Kita mau musnahkan buang ya terserah. Tapi ketika arsip negara itu enggak fatal. Fatal ya. Fatal. Nah, sebelum kita masuk ke penyusutan, mungkin ke pemeliharaan nih. Ya kan ada pemeliharaan biasanya, pemeliharaan arsip. Saya pernah dengar kayak gitu. Yes. Ya kan? Itu apa saja sih, Mas? Hey. Pemeliharaannya pasti ada beberapa macam nih. Kebetulan nih Mas ya, Ya. 2022 kemarin kita ada inovasi baru ini. Nah, ini cocok nih sama temanya ini ya. Ini bukan inovasi teknologi IT-nya ya. Ini bukan ke IT ini kita. Kita ke pemeliharaan dulu nih. Pemeliharaannya. Nah, Oke. kebetulan kemarin tuh kita berkaca tahun 2020 kalau nggak salah Ijen tuh banjir Mas ya. Izin banjir. Itu ada beberapa arsip yang terendam banjir. Nah, akhirnya Kecamatan Ijen koordinasi dengan kita untuk melakukan namanya restorasi Mas. Restorasi itu adalah perbaikan arsip. Nah, Ya. kita nggak punya sarprasnya, alat bahannya kita nggak punya. Akhirnya kita minta tolong ke Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Nah, dari situ kita, masa sih kita nggak bisa melaksanakan di daerah sendiri gitu. Iya. Akhirnya kita Berinovasi. dengan teman-teman ya berinovasi, yuk kita bikin kayak di provinsi. Nah, namanya rest area juga Mas. Restorasi arsip aset desa. Jadi bukan untuk desa aja, kecamatan, OBD juga bisa. Nah, jadi pemeliharaan di tempat kita itu Mas ya. Di sisi lain juga kita sarananya juga sampai detik ini saya bilang sih sudah sesuai standar ya, sudah sesuai SOP. Oke. Untuk mulai dari ada namanya roll opek Mas ya. Jadi itu lemari besi yang tahan, insya Allah tahan api. Insya Allah. Mungkin kayak gitu, Mas, bukan? Nah kalau ini laci biasa ini, Laci ini biasa hampir ya? sama kayak filling kabinet nih. Oh, Nah, ini. gitu ya. Ya, kalau roll opek itu ada Besi, di sini Mas, ya. Ya itu jadi besi gitu, itu ada yang dorong, ada yang elektrik. Cuma di kita manual masih Mas. Manual ya. Ya, tetapi yang penting fungsinya Mas. Di sisi lain kita menjaga dari menghindari kehilangan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Karena Iya. itu kan nanti full dikunci juga Mas. Termasuk depo itu kan juga ada petugas yang khusus untuk mengelola koordinasi di depo itu, koordinatornya. Jadi nggak semua orang boleh masuk ke depo. Bahkan termasuk teman-teman yang kerja di bidang arsip, ketika mau masuk depo itu harus izin ke koordinatornya. Jadi kita khawatir kan Mas, karena itu arsipnya satu kabupaten. Nah, kemudian untuk pemeliharaannya Mas nih, kita rutin biasanya itu Jumat, tiap hari Jumat gini. Tiap hari kalau Jumat? kalau nggak puasaan gini Mas ya, Hah? kita pasti rutin membersihkan depo. Itu meskipun ruangannya full tertutup dan ber AC 24 jam, debu namanya debu itu bisa lewat sela-sela kecil kan. Nah, Masih pasti ada ya? banyak, iya pasti itu banyak Mas. Kemudian serangga Mas. Jadi kita rutin tiap seminggu sekali itu kadang masing-masing box itu kita kasih kapur barus. Kapur barus. Kapur barus ya. Itu harus Mas. Kita menghindari dari nget Nget ya. nget ya. serangga, nah itu wah fatal. Nah, kemudian kita ngecek
suhu dan kelembabannya. Jadi suhunya itu idealnya itu 22 derajat, Mas. 22. 22 derajat. Ini 16 ini, Mas. 16. Jadi Tapi es kalau lagi. ini 16 dari AC-nya kan ya. Iya. Tapi kalau diukur pakai termo ini enggak Oke. nyampe. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe Oh, ini, gitu Mas. ya. Iya, enggak Oke, nyampe. oke. Nah, kemudian untuk kelembabannya itu enggak boleh lebih dari 60%. 60% ya. Jadi untuk alat pengukur kelembabannya kita ada namanya itu hygrometer, Mas. Hygrometer. Jadi kita cek di situ. Berarti kalau lembab, berarti AC-nya perlu ditambah lagi. Jadi idealnya depo arsip itu harus kering gitu, Mas. Karena kalau lembab, arsipnya itu lapuk nanti, Mas. Nah, ketika lapuk kita yang susah. Kita harus lakukan namanya restorasi arsip tadi, Mas. Iya. Nah, jadi restorasi arsip itu, Mas ya. Kita ada namanya bahannya nih, bahan utamanya adalah tisu Jepang. Nah, itu. Menarik nih. Saya pernah Tapi dengar itu, Pak. mungkin belinya di mana itu Mas? Memang di Kalau Jepang. di Jepang. Di Jepang. Tapi kita lewat Andri itu tadi, Mas. Kita belinya lewat pihak ketiganya dari Andri. Kalau tisunya memang dari Jepang. Dan kenapa restorasi itu mahal ya? Bahannya emang mahal, Mas. Satu roll tisu Jepang tuh kurang lebih 8 sampai 10 jutaan. Itu baru tisunya. Belum alat-alat yang lain seperti bahan lainnya ini ada metil selulosa. Nah, ini bahan utama untuk membuat lem tadi, Mas. Iya. Nah, jadi ketika nanti tisu Jepangnya udah dilapiskan ke arsipnya, itu kita lapisi dengan lem tadi itu, Mas. Nah, itu 1 kilonya itu kemarin kita beli 900.000. 1 kilonya 900.000. Dan proses pelaksanaan restorasi itu detail, Mas. Itu nggak main-main Nggak juga gampang gitu. ya. Nggak gampang, Mas. Usahakan kita berusaha di tempat yang steril gini. Ya, contohnya di dalam sini dah. Steril, nggak bebas debu. Kemudian nggak semua orang juga bisa melakukan. Dan kebetulan saya bersama teman-teman tuh udah ikut belajar kemarin, Mas. Kita inisiatif sendiri belajar di Surabaya. Ikut pelatihan gitu ya? Ikut pelatihan 3 hari. Dan alhamdulillah kita sudah praktek kemarin sebelum puasa. Seminggu sebelum puasa. Dan tadi udah jadi. Jadi nih info nih buat teman-teman yang ada di Bondowoso, barangkali ada arsip keluarga. Mungkin itu ijazah atau SK atau dan lain sebagainya, Mas ya. Rusak. Nah, perlu dilakukan restorasi, bisa main ke dinas kami. Nanti kita siap melakukan restorasi, siap membantu. Dan Bayar nggak, Mas? enggak, Mas. Nol. Gratis. Gratis ya. Enggak ada. Gratis. Jangan main ke ya. Jadi teman-teman atau masyarakat Bondowoso nih mau konsultasi ke tempat kami nih, Mas. Terkait arsip itu apa aja sih? Pengelolaannya bagaimana? Itu silakan main gratis. Karena kita kan tugasnya sebagai, Mas, pelayan publik. Udah. Siap ya. Tugas kita untuk melayani masyarakat. Jadi monggo main. Nah, ini Mas ya. Ini juga nih info untuk masyarakat ini mungkin banyak yang belum tahu ini, Mas ya. Kalau kita ini punya sosmed, punya web juga nih. Oke. Diskusi Bondowoso namanya. Di IG juga sama, Diskusi Bondowoso. Nah, itu rutin, Mas. Kita sering upload setiap harinya. Kegiatan. Ya. Dan inovasi kita tahun 2022 kemarin tuh yang udah launching, Iya. itu ada Arsipedia. Nah, Apa Arsipedia itu mini museum arsip, Mas. Arsipedia. Arsipedia namanya. bukan Tokopedia Wikipedia ya, bukan ya. Arsipedia ya. Nah, kebetulan kan Bondowoso ini nggak punya museum, Mas. Iya, Ada iya, museum kereta api KAI kan. Iya, Beda KAI. ranah kan. Nah, kita iseng nih sama teman-teman iseng. Enaknya gimana nih? Kita punya banyak foto sejarah Bondowoso. Jadi fasad bangunan Bondowoso tempo dulu, Waduh, toko-toko. Mas, ada di sana. Banyak. Silakan jenengan main ke tempat kami. Sampai hari ini kurang lebih ada 60 foto yang sudah kita pajang di panel fotonya. Sebenarnya banyak yang belum kita tampilkan, Mas, karena kita kendalanya itu tadi, Mas, anggaran dulu ya, pasti anggaran nih. Kita mau beli partisi foto dulu, kemudian figura, baru kita tampilkan lagi. Karena kebetulan foto yang kita pajang itu foto asli, Mas. Foto asli ya. Foto asli itu rawan. Bukan replika ya. Bukan replika. Kemarin aja, Mas, saya waktu masuk ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, masuk ke ruangan bidang kearsipan, saya kaget. Kenapa, Pak? Baru pertama masuk ke museum apa, Mas? Arsipedia. Arsipedia, kaget. Dari tahun berapa itu ya, bupati kita sudah dipajang di sana. Dan itu pun fotonya asli semua. Asli semua ya. Dan gedung-gedung di Bondowoso itu yang mulai yang terbaru sekarang sampai tahun-tahun yang kemarin ada.
Masih ada ya. Masih ada. Kalau ndak salah di Perpus ini dulu ini tempatnya hotel ya Pak. Hotel. Iya. Hotel. Hotel. Perpus. Baru tahu saya Mas, betapa pentingnya sejarah kita di Bondowoso. Kita sebagai apa ya, masyarakat Bondowoso, putra daerah Bondowoso, kita akan harus tahu ceritanya Bondowoso. Karena gitu Mas. Harus tahu sejarah. Mungkin, Betul. nah, mungkin jenengan mau main ke kantor kami di sana sudah lengkap sejarah-sejarah Bondowoso dari mulai tahun-tahun yang Dulu-dulu ya. kayak gitu. Asik Mas untuk main di sana. Nanti ada teman-teman kami yang sudah banyak tahu terkait dengan sejarah Bondowoso. Mungkin jenengan lebih enaknya main ke sana untuk bertanya-tanya sejarah Bondowoso Iya. dari masa yang dulu-dulu ya, gitu. Ada syaratnya nggak Mas Wahyu sama? ada. Enggak ada. Syaratnya yang penting rapi udah. Rapi udah ya. Bebas rapi. Beda kalau kok masuk. Mungkin ngisi buku tamu kayak Ya. Oh, kalau ke perpusnya mungkin beda ya, harus ngisi ini ya. Sama. Sama Ke ya? perpus kan ngisi buku kunjungan nih Mas. Cuma mereka kan pakai komputer noh. Nah, elektronik kan iya, ya. elektronik Di kita enggak, kita memang belum, kita masih manual aja. Yang penting ngisi buku tamu, hadir, nanti dipandu ada guide-nya. Ada guide-nya ya. Ada ahli sejarahnya. ahli sejarah. Ahli sejarahnya ya. Iya, ahli siapa sejarah. yang sudah saya sampaikan tuh memang ada. Ya, Kebetulan terkait nanti dengan tadi rencana mau kita sejarah ajak Pak Bondowoso. Kabit nih. Iya. Kemudian beliau berhalangan. ada kepentingan. Ada kepentingan keluarga jadi nggak bisa hadir. Nanti next time mungkin kita bisa ngobrol lagi nih ya, ngulik-ngulik sejarah Boleh. Bondowoso. Boleh ya. Siap nih. Ini dan saya butuh belajar dulu nih Mas. Karena saya apa? Banding setir jadi Satpol PP ke perpustakaan. Hampir Ya nggak itu. ada hubungannya loh Mas. Iya. Iya Nah, kan? kita kan apa ya Mas ya? Kita selaku pegawai negeri siap mau ditempatkan di mana saja kan iya. kayak gitu. Kita di Satpol PP kemarin di Satpol PP, sekarang di Perpus, bagaimanapun kita harus belajar Harus kayak belajar gitu. ya, mau nggak mau. Nantinya ya kita tidak saya sendiri ya tidak di perpustakaan kayak gitu. Bisa-bisa pindah lagi, bisa pindah-pindah lagi kan kayak gitu. Tapi kan tetap di Bondowoso. Di Bondowoso. Kita kan tidak otonomi daerah Mas. Oke. Ya, kalau bukan otonomi daerah, kalau masih ikut pusat ya jauh-jauh penempatan kita kan kayak gitu. Nah, yang penting disyukuri aja Pak ya. Syukuri, kita nikmati meskipun di mana tempatnya Oke. kita syukuri dan dinikmati, insya Allah jadi barokah. nanti. Amin, amin, Kerjanya amin. di sana. Andre pengen tanya nih, ya kan tadi seputar penyusutan, ya Pak Mas Wahyu. Pasti Ya. kan ada tahapan-tahapan dulu Mas kalau mau melakukan penyusutan tadi. Pasti, ya. Seperti tadi ke Andri dulu, ya kan? Pengajuan dulu, ya kan? Saya jelaskan dulu Ya, nih. silakan. Oke ya. Jadi gini Mas ya. Mm-mm. Penyusutan tuh ada 3 sebenarnya Mas. Ada 3. Penyusutan arsip itu ada 3. Yang pertama itu pemindahan ya, pemindahan arsip arsip aktif, arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Oke. Nah, jadi dari bidang-bidang itu diserahkan ke sekretariat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyerahan arsip statis dari masing-masing UPD tadi ke lembaga kearsipan daerah atau LKD tadi. Nah, yang terakhir yang ketiga ini adalah pemusnahan. Nah, ini paling anu ini ya, paling Terakhir. sering ya, paling sering jadi masalah nih. Karena bahaya ini. Banyak ini di Bondowoso nih contoh nih Mas. Ada suatu OPD nih, sebuah OPD Oke. nggak ngabarin kita, nggak minta izin, nggak koordinasi dengan kita, tiba-tiba udah melaksanakan pemusnahan. Nah, setelah dilakukan pemusnahan tersebut, kita tiba-tiba disodorin nih, kita sudah melaksanakan pemusnahan arsip. Nah, itu salah. Salah ya? Salah Mas. Akhirnya kita juga membalas surat tersebut, kita menyampaikan itu udah di batas wewenang, di luar wewenang kami. Jadi ketika ada masalah di kemudian hari, itu di luar tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso. Nah, karena sebetulnya ketika kita mau melakukan pemusnahan, kita harus membentuk namanya tim penilaian arsip, Mas. Jadi Ada kita berapa biasanya itu? kalau itu nggak harus berapa orang sih, terserah. Kalau itu terserah yang menciptakan arsip. Misalkan Dinas Perpustakaan mau melaksanakan pemusnahan nih, Oke. kita bentuk tim kayak kemarin tahun 2020 itu kita bentuk tim, kemudian itu timnya Mas ya, itu harus melibatkan dari bagian hukum Oke. dan inspektorat sebagai pengawas ya, itu wajib itu. Nah, kemudian setelah dibentuk tim ACC dari Bupati, nah kemudian SK-nya kan turun nih Mas. Nah, SK turun baru kita lakukan namanya penilaian arsip.
Jadi kita seleksi arsip yang mau dimusnahkan, ini layak nggak nih, bener nggak nih untuk dimusnahkan. Nah, kita pedomannya ada namanya JRA, Mas. Apa itu? Jadwal retensi arsip. Nah, jadi JRA itu di dalamnya mengandung umur arsip. Anggapannya seperti itu. Jadi arsip nih Mas, misalkan arsip keuangan. Nah, itu berapa tahun sih masa simpannya? Nah, biasanya itu kalau arsip keuangan tuh ada yang 5 sampai 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun, arsip tersebut masuk kategori statis tadi atau dimusnahkan. Nah, kalau dimusnahkan berarti layak jebret, udah kita simpan, kita sisihkan, kita catat di namanya daftar arsip usul musnah. Nah, setelah kita seleksi semua selesai, daftar arsip usul musnahnya selesai, baru kita ajukan ke pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, ke Setda, Sekretariat Daerah, untuk minta persetujuan agar disetujui dibuatkan surat tembusan ke ANRI tadi, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, kemudian setelah daripada itu ANRI menerima, kita itu tetap Mas, meskipun daftarnya udah nyampe sana, tapi ANRI nggak mau lepas tangan. Mereka tetap koordinasi via, mungkin kalau sekarang bisa pakai via Zoom ya atau gimana. Kalau dulu saya via email, Mas, sebelum booming nih. Nah, sebelum booming kayak Zoom apa dan sebagainya. Dari kita via email, Mas ini salah misalkan. Ini arsipnya benar nggak nih? Colong dicek, fotokan ke kita. Jadi kita ngecek benar Mas. Kita bongkar lagi. Oh ya ini arsip. Oh ya udah ini layak nih. Ya, udah layak musnah. Oke. Setelah disetujui, baru kita turun persetujuan nih Mas ya. Baru kita langsung eksekusi. Kita adakan rapat internal tadi. Rapat internal tim. Kita mengundang. Kebetulan waktu itu kita memang nggak ngundang bupati karena memang beliau ada halangan, jadi kita ngundang dari pihak inspektorat sebagai saksi. Jadi kita memusnahkan arsipnya itu menggunakan alat pencacah kertas Mas. Oh, tak kira dibakar. Wah, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sekarang nggak boleh Mas bakar. Ada alatnya sekarang. Iya, kan polusi nih, polusi udara. Kalau dulu kan dibakar Mas. Zaman dulu saya katanya senior tuh dibakar Mas. Ya kalau sekarang nggak boleh, polusi Mas. Polusi ya Mas. Tambah parah nanti global warming nih. Nah, itu sekarang jadi kita parah ya. antisipasi ya. Jadi kita menggunakan alat pencacah kertas. Sebisa mungkin arsip tersebut udah nggak dapat dikenali lagi nih, nggak dapat dibaca lagi dah. Jadi termasuk daftar arsipnya, kemudian dokumen arsip fisiknya itu kita musnahkan. Nah, udah setelah itu kita kerjasama dengan pihak ketiga, pabrik yang bisa mendaur ulang kertas. Jadi ada manfaatnya nih Mas. Kertas dijual lagi. Iya. Bukan dijual ya. Apa itu? Kalau kita jual anggapannya seperti itu ya. Tapi kita sesuai prosedur. Nah, kalau kita tiba-tiba memusnahkan, kita jual arsip itu salah kan. Salah ya. Nah, jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga. Cuma kita dapat rewardnya nih. Apa itu? Rewardnya yaitu tadi Mas, dari pihak ketiga itu kita katakan dihargai nih, maksudnya dihargai gini, ini kamu udah setor hasil pencacahan arsip kertasnya ini untuk didaur ulang. Nah ini sebagai kompensasinya, ini anggap ini sebagai hadiah bilangnya gitu. Ya seperti itu. Nah itu adalah reward untuk tim penilai arsip tadi, tim pemusnahan tadi. Nah itu sah, legal, kita nggak melanggar hukum karena kita nggak menjual, tidak menghilangkan arsip secara semena-mena kan ya. Jadi sah gitu. Nah, mungkin terkait pemusnahan itu next mungkin apalagi boleh next mungkin Masnya tanya lagi atau saya ngobrol nih, keenakan ngobrol nanti lupa nih. Oke. Ini ada satu nih Mas ya. Apalagi? Ayo. Ada satu nih. Nah, mungkin nih masyarakat Bondowoso banyak yang nggak tahu ini masih bahwa kita itu punya inovasi namanya Sapa Beun tadi Mas ya. Sapa Beun ya. Singkatan itu toh? Singkatan itu Mas. Sistem aplikasi penyimpanan arsip berbasis elektronik. Nah, ini. Nah, jadi kita gini Mas, ini awalnya nih ya. Tahun 2019 saya masuk di LKD Kabupaten Bondowoso ini. Itu ada namanya aplikasinya kalau nggak salah dulu Sapa Mas. Sistem aplikasi penyimpanan arsip. Nah, tetapi aplikasi tersebut offline. Berbasis offline ya. Jadi untuk internal bidang. Nah, sedangkan bidang sekretariat, bidang perpus itu nggak bisa ngakses ya. Akhirnya teman-teman kita punya inovasi gimana ini kalau dibuat online. Akhirnya dibuat online. Nah, tetapi dibuat online waktu itu berbasis desktop. Desktop. Jadi kita harus nginstal nih masih kan. Nah, akhirnya di tahun 2022
udah kita fix, kita anggaran kemudian udah ready, kita bentuk namanya aplikasi Sapabeen. Sapabeen jadi berbasis web, bisa diakses dimanapun, bisa diakses menggunakan perangkat apapun, bisa Downloadnya? menggunakan gimana? Downloadnya di Play Store ada. Enggak, itu langsung berbasis web. Kita jenengan teman-teman nih info Pakai nih. link. Ya, jadi masuk ke web Dispusip Kabupaten Bondowoso. Dispusip Kabupaten Bondowoso. Nah, jadi masuk ke sana, di sana ada 2 aplikasi, Mas. Oke. Aplikasi milik Arsip Sapabeen dan aplikasi milik perpustakaan. Kalau nggak salah Siputer ya, kalau nggak salah itu ya, aplikasi perpustakaan. Nah, jadi bisa diakses. Nah, kenapa kita menciptakan kenapa kita menciptakan aplikasi itu. tersebut? Nah, jadi kita kendala dulu, Mas. Setiap akhir tahun itu pusat pasti minta data nih. Berapa jumlah arsip aktif di Kabupaten Bondowoso? Berapa jumlah arsip inaktif? Berapa jumlah arsip statis? Nah, akhirnya muncullah aplikasi tersebut agar semua arsip yang ada di UBD ini terintegrasi menjadi satu. Jadi sinkron. Jadi kita mau minta datanya itu nggak perlu kita bersurat, minta data nggak perlu dah. Kita udah kelihatan. Jadi jumlah arsip yang disimpan di sana berapa itu muncul. Nah, cuma untuk sementara ini aplikasi tersebut kita gunakan untuk khusus arsip statis saja, Mas. Karena kita kendalanya tadi SDM di masing-masing OBD itu belum ada. Nah, jadi kendalanya kita Jadi di sana. statis saja ya. Betul. Jadi untuk sementara ini arsip statis saja. Cuma nanti nggak semua arsip tuh bisa publikasi. Dari Pak Nanang atau Mas Wahyu dulu ada pesan-pesan, saran atau mungkin ada harapan ke depan atau seputar tema kita pagi hari ini, siang hari ini, silakan. Dari Mas Wahyu dulu. Saya dulu nih. Ya. Iya nih. Harapan saya, Mas ya. Ini harapan saya di Pemkab Bondowoso ini khususnya terkait kearsipan. Saya pengennya nih teman-teman masyarakat Bondowoso itu sering-sering main ke kantor kita, Mas. Kenapa? Kesadaran arsip masyarakat kita ini masih minim, Mas. Minim. Iya, minim. Minim Bahkan sekali. yang nggak tahu arsip itu apa itu banyak yang nggak tahu. Nah, apalagi merujuk ke teknik pengelolaannya kayak gimana nih. Nah, pengen kita mudah-mudahan dengan adanya inovasi-inovasi kita terkait pameran dan apa, nah itu bisa menjadi solusi untuk mengenalkan arsip tuh ke masyarakat kayak gini nih arsip. Iya. Ya, mungkin itu saja yang dari saya ya. Mungkin next kapan-kapan kita ngobrol lagi nih. Iya dong, harus ya ngobrol lagi ya. Kayaknya banyak peminatnya ini yang tanya. Oke, siap. Belum ada yang dijawab ini. Mohon Iya. maaf ya. Mohon maaf waktunya terbatas nih. Jumatan kita ini. Jumatan nih, ya. Dari Pak Nanang mungkin ada tambahan? Mungkin tambahan dari saya terkait dengan kearsipan, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Bondowoso, arsip itu dokumen sangat penting. Makanya apabila tidak paham terkait dengan kearsipan, monggo datang ke kantor kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Saya tunggu apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kearsipan dan dokumen. Mungkin itu, Mas, Oke. yang bisa saya sampaikan. Oke, Mas Nanang dan Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir di Pratiwi Radio. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, Mas Nanang ya. Siap. Di lain waktu. Dan terima kasih juga bagi pendengar Pratiwi yang sudah kirim lewat WA. Beberapa belum kita bacakan, mohon maaf. Kemudian yang di IG sudah kita bacakan semua ya. Dan jangan lupa yang baru saja bergabung mungkin udah telat, nanti kita upload lagi ya videonya di YouTube ya. Bisa ditonton lagi. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Akhir kata saya Andriawan pamit. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.